Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadapi pilkada serentak di Indonesia, ya, tentu saja seluruh rakyat Indonesia akan kembali memilih calon pemimpinnya, baik untuk calon bupati ataupun calon gubernur, gitu kan. Dan pelaksanaan pilkada ini atau pemilu kada ini benar-benar nyata dalam kehidupan kita, ya kan, real kehidupan nyata masyarakat Indonesia. Ini bukan cerita di dalam dongeng, bukan cerita di dalam sinetron, tapi benar-benar kita dalam kenyataan akan memilih pemimpin. Makanya saya menyebut ada kata sinetron, karena memang ini hidup nyata gitu di hadapan kita. Jadi kita sedang tidak berpura-pura gitu kan, seperti dalam sinetron. Tapi kita ini nyata benar-benar ingin memilih pemimpin yang nyata juga gitu kan. Dan tentu saja sebagai rakyat kita berharap seluruh masyarakat memilih pemimpin itu bukan cuma dilihat dari profil gitu kan, profiling yang diusahakan oleh para kandidat, tapi kita rakyat tentu saja harus mulai cerdas memilih berdasarkan analisa penilaian bagaimana kinerja atau prestasi dari calon-calon atau dari para kandidat itu. Karena profil saja tidak cukup, ya kan? Yang selama ini sudah terbiasa kita memilih profil, orangnya baik, ramah, murah senyum, gitu kan, humble, mudah diajak bicara dan sebagainya gitu kan, taat beribadah. Bukan cuma itu, kalau jadi pemimpin tentu saja kita berharap ada nilai lebihnya, yaitu kemampuan mengelola pemerintahan, melayani masyarakat, dan mengelola lingkungan yang ada di daerahnya gitu. Itu harapan kita, ya kan, masyarakat itu semakin dewasa gitu ya, termasuk saya ingin melihat pemimpin itu yang benar-benar bekerja untuk Indonesia, untuk rakyat gitu kan. Jangan seperti di sinetron yang semua cuma pura-pura gitu kan. Karena memang nyata di hadapan kita. Nah, dalam dunia politik memang realitas, siapa bilang dunia politik kita pura-pura. Semua ini nyata gitu kan. Cuma di dalam bagian-bagian politik kita kan ada bagian-bagian yang mirip-mirip sinetron gitu kan. Nah, itu yang akan saya bahas atau akan saya ungkap di sini, yaitu pada saat kampanye. Kalau kampanye semua pencitraan kan. Kalau pencitraan kan membuat citra diri atau membranding dirinya seolah-olah orang yang hebat, orang yang mengerti segala masalah, yang mampu mengantarkan solusi bagi masyarakat. Semua indah kedengarannya. Tapi kan ada yang cuma teori, ada yang asumsi gitu kan. Tapi ada juga yang realistis berupa program kerja. Kadang-kadang kita tertukar gitu kan, antara janji, antara teori dengan program kerja. Gitu kan. Sehingga kita mudah terbawa oleh cerita-cerita yang seolah-olah gitu kan. Seperti dalam sinetron itu. Kalau dalam sinetron gitu kan banyak, hampir semua kepura-puraan. Ada yang bukan haji sebenarnya, tapi dalam sinetron menjadi haji gitu kan. Ada yang dalam kenyataannya bukan insinyur, tapi dalam sinetron dibuat seolah-olah insinyur gitu kan. Ada yang bukan hakim, bukan ahli hukum sehari-harinya, tetapi di dalam sinetron itu menjadi pengacara atau hakim yang mulia gitu kan. Ada yang bukan polisi tapi jadi polisi gitu kan. Ada yang ada lagi yang sebenarnya non muslim dia itu. Tapi dalam film atau dalam sinetron itu seolah-olah dia nyantri gitu kan. Nah, itu kan pura-pura semua. Nah, di dalam kampanye juga banyak hal-hal yang ditonjolkan seolah-olah benar gitu kan. Tidak sesuai dengan kenyataan gitu. Nah, ini yang eh, mencoba saya ungkap, saya lihat kebiasaan masyarakat kita gitu kan, yang suka terpengaruh secara subjektif. Ya misalnya dalam sinetron ada orang yang ada artis ya yang perannya itu antagonis.
menyebalkan gitu kan. Dianggapnya kan oleh masyarakat sebagian ya, sebagian masyarakat kita ini orang itu sehari-harinya juga menyebalkan. Padahal belum tentu. Bisa jadi dalam kehidupan seharinya ramah gitu kan, humble. Ada juga yang sebaliknya. Di sinetron itu berpura-pura orang baik, ramah, pinter. Dianggap sehari-harinya juga seperti itu. Nah ini berarti dia subjektif, berarti masih terbawa oleh alur cerita sinetron itu. Dan masyarakat kita masih masih ada, masih banyak, ya kan? Nah pertanyaannya warga Jakarta soalnya nih. Kalau warga Jakarta kan katanya gitu kan pendidikannya relatif merata, sudah lebih baik, lebih tinggi tingkat pendidikannya dibanding daerah lain. Berarti orangnya, masyarakatnya harusnya realistis kan, objektif, rasional karena berpendidikan. Kalau orang Jakarta masih sifatnya subjektif, mudah terbawa oleh cerita dan sebagainya, apa bedanya dengan masyarakat lain kan? Tidak ada bedanya masyarakat Jakarta dengan yang lain. Jadi status yang dikatakan masyarakat Jakarta lebih melek gitu kan, lebih pinter, lebih cerdas, lebih modern, jadi bohong. Kalau warga Jakarta masih terpengaruh oleh subjektivitas seperti itu. Kan harusnya lebih objektif, melihat sesuatu secara berdasarkan data gitu kan, bukan cerita-cerita omon-omon dan sebagainya. Karena warga Jakarta berbeda katanya dengan warga masyarakat lainnya. Ini dibuktikan dalam pilkada ini. Benar enggak memilih secara objektif? Benar memilih ini atau hanya karena terpengaruh oleh arus gitu kan? Atau terpengaruh oleh pembawaan karakter calon gitu kan, atau cerita-cerita yang dibuat-buat gitu kan, seolah-olah kandidat itu baik, itu benar, pintar dan segala macam. Nah itu diuji, warga Jakarta itu diuji sama enggak dengan masyarakat lain atau beda, atau sesuai enggak katanya dengan nama status yang disandang masyarakat kota, masyarakat metropolitan gitu kan, yang lebih modern, lebih rasional, atau masih irasional gitu mungkin ya. Ya kita lihat nanti bagaimana warga Jakarta memilih pemimpinnya. Ya kan? Nah, karena yang dibicarakan kota, kenapa saya menyampaikan satu kandidat gitu. Saya tidak menjelekan kandidat yang lain, nggak mau. Gitu kan? Cuma saya melihatnya adalah ini Jakarta sebuah kota. Ya kan? Jadi saya dasar pemikirannya dia Jakarta ini kota. Sebagian besar wilayahnya kota, walaupun ada kampung-kampungnya sedikit, tetap sebagian besarnya wilayah kota dengan karakter masyarakat kota tentu saja, ya kan, yang multi etnis, multi agama, multi ras, ya kan, dan multi kepentingan segala macam itu pelik sekali, rumit sekali. Belum masalah lingkungan, masalah sampah dan segala macam kemacetan itu Jakarta itu punya masalahnya sendiri gitu kan, yang lebih kompleks gitu. Nah karena yang dibicarakan kota, saya langsung setuju kepada kandidat yang memiliki latar belakang gitu perkotaan gitu kan, nyambung ya kan. Saya tidak a priori terhadap yang lain, cuma saya berbicara tentang perkotaan. Nah, Ridwan Kamil ini kan seorang arsitek lulusan ITB, dia seorang teknokrat sejati, lulus dari ITB kan. Sekarang ini kadang-kadang gitu kan mungkin mau disebut kritis terhadap pemimpin, segala sesuatu palsu kan, ini palsu gitu kan, ijazah palsu dan sebagainya. Nah, Ridwan Kamil ini diakui oleh ITB sebagai lulusannya. Terus melanjutkan ke S2-nya, Master Urban Development. Dan pernah bekerja juga di Amerika kalau tidak salah di Departemen Perencanaan Kota. Jadi punya pengalaman di luar negeri. Gitu kan. Ditambah lagi punya pengalaman menata kota Bandung. Dan ini terasa sekali oleh warganya perubahan yang signifikan dari sebelumnya. Memang tidak sempurna atau belum sempurna karena satu periode, ya pasti belum semuanya. Tapi sudah bisa dibandingkan dengan sebelumnya, warga Bandung menjadi lebih bahagia gitu kan, lebih nyaman tinggal di Bandung. Bahkan orang luar pun semakin senang datang ke Bandung karena ya penataan yang baik. Menata kota tentu ada isinya, menata masyarakat juga, pedagang kaki lima dan segala macam. Itu bagian dari penataan kota. Jadi bukan hanya physically saja mengatur jalan, trotoar dan sebagainya, bukan. Mengelola kota termasuk mengelola warganya.
bagaimana menciptakan kebahagiaan warga kota kan gitu. Nah, saya melihat Kang Ridwan Kamil ini punya pengalaman mengelola kota dan mengelola warga kota. Kan begitu, gitu kan. Dan terbukti Bandung walaupun satu periode berkesan lah gitu. Kemudian secara provinsi Ridwan Kamil juga pernah jadi gubernur Jawa Barat dan cukup sukses walaupun diterpa oleh musibah Covid waktu itu gitu kan. Ya semua juga mengalami kan, semua provinsi Indonesia mengalami. Cuma kalau dibanding Jakarta kan warga Jabar ini lebih besar daripada warga warga Jabar waktu itu DKI ya, dibandingkan warga Jakarta gitu, lebih besar. Kemudian wilayahnya juga lebih luas. Sementara APBD-nya lebih kecil gitu kan, tapi sanggup gitu kan dikelola dengan baik sehingga berhasil. Ini kan saya lihat ini prestasi gitu kan, sebuah prestasi. Padahal Jawa Barat bukan kota kan, tapi kumpulan dari beberapa kota. Tapi karena pengalamannya di Bandung gitu kan, mungkin dia itu punya cara mengelola warga masyarakat Jawa Barat gitu kan. Yang sangat terasa itu layanan publik jadi lebih baik. Kalau dulu, waduh, saya sebagai warga itu pingpong ke sana kemari kalau ngurus sesuatu itu. Nah setelah Ridwan Kamil nih, ada peningkatan yang luar biasa signifikan dalam pelayanan publik, bikin KTP segala macam itu tidak macam-macam, ngurusi surat-surat menyurat dan sebagainya, walaupun ada di beberapa instansi yang masih kurang, terutama kedisiplinan. Padahal di Jawa Barat sudah membuat alat kontrol karyawan atau pegawai ya, pegawai negeri, pegawai Pemda, dikontrol tentang kedisiplinannya, ada aplikasinya. Ya, tapi ya ada saja itu beberapa instansi, tapi tidak semua kabupaten. Berarti itu bupatinya ya kan, karena hanya di beberapa kabupaten saja. Jadi bupatinya tidak bisa menjalankan yang jadi kebijakan gubernur waktu itu. Dan memang waktunya keburu datang Covid, sehingga saya dengar program pembuatan jalan juga terhambat karena dana untuk pembuatan jalan di Jawa Barat itu keburu datang Covid gitu. Dan itu dialami semua provinsi di Indonesia gitu. Jadi sangat wajar gitu kalau ada yang terlewat programnya karena kondisi musibah gitu. Tapi secara keseluruhan masyarakat Jawa Barat mengalami tingkat indeks kebahagiaan yang lebih baik, naik gitu secara signifikan. Dan itu menunjukkan apa? Berarti kemampuan mengelola pemerintahan dengan baik. Kemudian pemerintah sebelumnya di Bandung maupun di Jawa Barat itu selalu ada kasus gitu kan. Nah selama Kang Ridwan Kamil nih nggak ada kasus gitu kan, nggak ada kasus yang menyeret pejabat gitu seperti itu, ya kan. Kang Ridwan Kamil bebas, bersih gitu kan. Ya mungkin sesuai lah dengan anak kiai gitu kan yang punya pesantren, masa iya gitu kan berbuat sesuatu yang tidak terpuji gitu. Saya percaya lah soal religiusnya Kang Ridwan Kamil itu orang yang sangat religius, walaupun dia suka humor gitu kan, orangnya humble, memang mudah diajak bicara ya kan, suka bercanda gitu kan, yang ringan-ringan gitu kan, tapi tetap berpedoman kepada agama yang kuat gitu kan. Ya keturunan dari kiai gitu loh. Apalagi kiainya keturunan dari Bali, katanya dari Cirebon gitu kan. Wah, percaya deh. Tapi bukan keturunan secara darah. Kalau saya nggak, kurang percaya kalau hubungan darah ataupun turunan darah itu membawa kemuliaan. Tapi lingkungan keluarganya mendidik anak menjadi lebih baik kan gitu. Kalau keturunan darah itu kan hanya untuk fisik, gen gitu namanya ya kan, genetik. Itu membawa sifat fisik. Tapi kalau akhlak itu kan lingkungan keluarga. Nah kalau hidup di lingkungan pesantren paling tidak gitu gaulnya kan dengan ya, lingkungan orang beragama gitu kan. Jadi sedikit banyak pastilah gitu kan. Apalagi kalau keturunan pendiri pesantren yang tentu saja mendidik anaknya bukan hanya orang lain tapi anaknya sendiri, bagian dari keluarganya gitu kan. Tapi itu kan menyangkut profil ya. Semua kandidat juga profilnya baik kok. Di Jakarta
tidak ada yang negatif gitu, tidak ada cerita yang negatif tentang profil-profil ketiga calon ya di Jakarta, semuanya orang-orang baik secara profil gitu kan. Cuma secara profesionalisme gitu kan, latar belakang dan sebagainya, saya melihat Kang Ridwan Kamil ini orang yang sesuai gitu kan dengan karakter kota gitu. Itu aja pertimbangannya, ya kan? Jadi bisa melihat secara fisik kota gitu kan, perencanaan dan bagaimana mengelola kota secara fisik gitu kan. Tapi juga mengelola masyarakatnya, bagaimana melayani publik. Karena akan sama aja dengan daerah lain kalau publik dengan Jawa Barat juga sama. Itu kan bagaimana harus pelayanan yang terbaik gitu. Nah itu jadi kenapa saya menyinggung masalah kalau ada yang bertanya kenapa dikaitkan dengan sinetron, ya itulah dunia politik ini pada bagian kampanye suka ada peran-peran yang kelihatannya itu ya berpura-pura orang baik gitu kan, malum lah 5 tahun sekali. Biasanya nggak turun ke lapangan. Biasanya tidak bagi-bagi sembako, bagi-bagi sembako, itu kan pura-pura. Makanya mirip seperti sinetron saya katakan itu. Nah Kang Ridwan Kamil ini ya, seorang insinyur real gitu kan, bukan pura-pura gitu kan, karena memang jebolan ITB gitu kan, yang langsung menangani masalah kota, pengalaman di Amerika juga masalah kota, pengalaman di Jawa Barat dan di Kota Bandung pun masalah kota, dan di dalamnya tentu saja masalah sosialnya, sosial budaya pasti sudah dipahami. Karena tidak bisa lepas, kota ini tidak bisa antara fisik dan sosialnya pasti berkaitan satu sama lain. Itu aja yang ingin sampaikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.